Salam sejahtera Pak, perkenalkan nama saya Nikolas Sudan Putar dengan NIM 1294038 dari program studi Sistem Informasi Angkatan 2024. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian ulang saya pada minggu lalu. Sebelumnya di sini saya akan membacakan soal yang terlebih dahulu. Pada tugas kali ini itu dengan tema Smart Wallet System. Pada tugas ini, Anda diminta untuk mengembangkan sistem smart wallet berbasis layanan service-based wallet dengan kompleksitas lebih tinggi dibandingkan sistem wallet biasa. Sistem harus mendukung berbagai tipe akun, transaksi dengan fee, cashback, serta subscription. Setiap akun memiliki nama pemilik, username, saldo, tipe akun, base atau premium. Kemudian, akun dapat menerima jenis transaksi seperti deposit, withdraw, transfer, subscription, dan yang lainnya. Lalu setiap transaksi memiliki informasi yang berupa transaksi ID, username, amount, fee, date amount, waktu transaksi, dan yang terakhir deskripsi. Untuk mendukung pengembangan sistem yang lebih fleksibel, transaksi harus dipresentasikan menggunakan konsep perwarisan atau inheritance. Semua kelas model harus ditetapkan pada package atau smart wallet model. Driver class harus ditempatkan pada package smart wallet driver. Di sini ada tugas task 01 yang dimana multi type icon yang drivernya itu dikembangkan dari smart wallet driver 1. Setiap akun memiliki nama, username, balance, akun tipe, basic atau premium. Formatnya yang dimasukkan itu nanti create akun, name, username, dan tipenya. Nah, kemudian program baca masukkan hingga sampai triple dash, yang dimana triple dash nanti itu akan memberhentikan dari asal input yang kita berikan. Kemudian di sini ada output. Kemudian di bawahnya ada username, name, tipe, dan balance. Saldo awalnya itu adalah 0. Nah, kemudian contoh inputnya itu nanti adalah ini: create akun Wirsableng, Wirsab Basic, create akun Jaka Sembung, Jaksem Premium, triple dash. Outputnya itu Wirsableng Basic 0.0. Kemudian di bawahnya Jaksem, Jaka Sembung Premium 0.0. Kemudian di bawahnya ada transaction with fee atau dengan pajak ya. Ditambahkan kelas abstraknya itu smart wallet model transaction, property minimal ID, username, amount, fee, dan amount, timestamp, dan terakhir description. Kemudian dengan menggunakan subclass deposit transaction ya juga withdraw transaction. Aturannya itu deposit tanpa fee, kemudian withdrawnya itu dengan fee 5%. Kemudian saldo awalnya itu menggunakan add amount dengan menggunakan driver nanti itu driver 2 ini. Kemudian di bawahnya ini ada deposit, username, amount, timestamp, description, withdraw, dan yang lainnya. Di sini withdraw mempunyai ketentuan atau keterbatasannya itu withdraw tidak boleh menyebabkan saldonya itu negatif. Kemudian di bawahnya ada contoh input yang akan dimasukkan, yaitu create akun, Jaka Sambung Jaksem Basic, deposit Jaksem $10 $100 dengan tanggalnya ini, kemudian salary, kemudian withdrawnya ini, dan yang terakhir triple dash untuk memberhentikan programnya. Dan output yang akan dikeluarkan nanti itu adalah ini. Kemudian di sini ada task 03 transfer plus cashback, kemudian di bawahnya ada subclass baru transfer transaction, cashback transaction, dan yang terakhir itu ada, dan di sini ada format input yaitu transfer, sender, receiver, amount, timestamp, description. Dengan aturan sendernya itu dengan fee 2%, kemudian receiver mendapatkan full amount. Akun premium itu cashback itu 2%. Kemudian yang keempat ini ada cashback dicatat sebagai cashback transaction. Saldo pengirim itu tidak boleh negatif. Dan kemudian ada smart wallet driver 3 itu untuk nama driver yang ketiganya. Kemudian di sini ada contoh inputnya, create akun Naruto Uzumaki, Naruto Premium. Kemudian di bawahnya ada hasil outputnya. Kemudian di bawah ada task 04 yaitu subscription atau pelanggan, yang dimana ini ada drivernya itu driver 4, subclass baru itu ditambahkan subscription transaction. Kemudian format inputnya itu adalah subscribe, username, monthly fee, timestamp, description. Kemudian aturannya itu jika saldo tidak cukup, insufficient balance exception. Kemudian program itu tidak boleh berhenti. Dengan caption exception itu dengan kita akan membuat kelas baru yaitu insufficient balance exception. Exception itu dibangkitkan jika saldo tidak mencukupi untuk subscription. Contoh inputnya itu akun Wirsableng Wirsab Basic, kemudian ini.
File outputnya itu adalah Wirsableng basic 30.0. Kemudian yang terakhir adalah teks 05, yaitu transaksi history atau history dari transaksi yang telah kita lakukan. Dengan penggunaan nama itu driver 5, perintah tambahan itu show akun, format akun itu sama seperti yang di teks 01. Kemudian di sini ada format transaksi itu ID, type, ZIP, jumlah, pajaknya, net amount, timestamp, dan terakhir description. Transaksi ini harus diurutkan berdasarkan timestamp and sending. Kemudian satu inputnya itu adalah create akun, Wirsableng, Wirsab basic, deposit, Wirsab, dan yang lainnya. Sini kita akan langsung saja menuju ke akun.java. Nah, di akun.java ini di sini itu menggunakan atau membatasi tipe untuk akun.java ini itu menyimpan informasi pemilik. Di sini kita perhatikan bahwa balance saldonya itu bersifat privat, yang dimana kita akan menggunakan metode set balance untuk mengubah ini. Di sini kita menggunakan public void set balance untuk mengubah nilainya, yang merupakan penerapan dari encapsulation yang telah kita pelajari pada week sebelumnya. Kemudian untuk akun tipe Java ini, di sini saya menggunakan enumeration, yang dimana ini digunakan untuk membatasi tipe akun yang hanya pada basic atau premium, sehingga lebih aman daripada menggunakan string biasa untuk menghindari kesalahan pengetikan, misalnya itu BA terus SIC nya itu huruf kecil atau yang tidak sesuai dengan kata basic dan premium yang sudah saya buat pada enumeration kali ini. Kemudian kita lanjut ke transaction.java. Pada transaction.java ini di awal itu ada package smart wallet.model, yang dimana ini untuk membukunsi dari file smart wallet di dalam model. Kemudian di bawahnya itu ada public abstract class transaction, di bawahnya ada private static integer ID counternya itu 1, kemudian ada protected integer ID, protected string username, protected double amount, protected double fee, protected double date amount, protected string timestamp, protected string description, dan yang lainnya. Kemudian di sini ada di bawahnya itu public transaction, string username, double amount, string timestamp, string description. Di bawahnya ada this ID, ID counter, this username, this amount, dan yang lainnya. Kemudian di sini ada di bawahnya itu protected abstract void calculate net, dan di bawahnya ada public double get net amount. Kemudian di sini ada perintah return net amount. Pada kali ini saya itu menggunakan abstract class, yang dimana ini kelasnya itu tidak bisa diinstansiasi atau tidak bisa dibuat new transaction, dan dimana itu ini tuh berfungsi sebagai kerangka untuk transaksi lainnya atau selanjutnya. Kemudian di bawahnya itu ada ini ada ID counter, yang dimana ID counternya itu berfungsi untuk digunakan agar setiap kali transaksi baru itu dibuat, apapun tipenya, ID-nya itu akan bertambah 1, 2, 3 dan atau incremental atau bertambah selanjutnya. Kemudian di sini ada saya menggunakan tadi calculate, yang dimana calculate itu adalah metode abstrak, yang dimana saya memaksakan setiap kelas anak itu yang dari deposit atau withdraw itu untuk menentukan rumus perhitungan biayanya, biaya dari yang akan kita masukkan nanti sendiri. Kemudian kita akan lanjut ke deposit transaction.java. Pada deposit transaction ini, di sini saya menggunakan inheritance atau perwarisan, yang dimana itu perwarisan dari si transaction ini. Dan di sini ada tulisan, ada saya ketik public class deposit transaction extends dari transaction. Transaction itu adalah yang sebelumnya kita baca tadi atau yang saya jelaskan tadi. Yang dimana di situ ada public deposit transaction dengan parameter string username, double amount, string timestamp, dan string description. Kemudian di bawahnya itu ada menggunakan support dengan username, amount, timestamp, dan description. Override ini untuk mengeluarkan output yang sudah akan dilakukan nanti. Jadi di sini tuh mewarisi dari sifatnya si transaction yang sebagai parent,
Kemudian di sini itu dihitung fee-nya itu 5%. Nah, di sini fee-nya itu dihitung 5%. Jadi nanti ketika keluar dia akan dikali langsung dengan 5%. Kemudian untuk net admin ini itu berfungsi untuk jika saldo saya itu berkurang dengan jumlahnya itu dikurang pajak untuk menghasilkan angka dari 71,5 misalnya seperti itu. Kemudian lanjut ke withdraw. Nah, di withdraw ini sama seperti tadi, kita tuh melanjutkan sifat dari si transaction dengan sama seperti sebelumnya deposit. Kemudian di bawahnya itu perbedaannya itu di sini. Nah, di sini protected for calculate itu. Nah, di sini tuh menghitung itu dengan mengkalikan 5% dari jumlah si amount yang akan kita akan tarik nanti. Nah, kalau di deposit dia itu tidak ada. Karena di sini tuh logikanya itu kan kita mau ngasih duit atau menyimpan duit. Nah, jadi deposit ini itu tidak memotong saldo. Jadi dia itu memotong saldonya itu saat kita menarik duitnya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke sini yang dimana itu adalah driver 1. Driver satunya itu di sini kita menggunakan input Java util scanner, dan itu untuk agar kita bisa menginput dan mengeluarkan output. Kemudian di sini ada import smart wallet model akun ini itu dari si model yang ada pada si akun.java ini. Kemudian di bawahnya ada public class driver 1. Kemudian di bawahnya ada public static void main string args scanner sc itu untuk mengimport. Kemudian di bawahnya itu ada map string accounts new in xmap. Kemudian di bawah ada mobile hasness line, kemudian string line sns line. Kemudian di bawahnya ada jika kita masukkan triple dash maka programnya akan berhenti. Kemudian di bawahnya ada string ini untuk membatasi misalnya create akun, habis itu pagar, nama, pagar, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya itu ada for akun cc.a. Jadi ini tuh menggunakan scanner untuk membaca input baris per baris agar dia tidak setelah kita masukkan baris langsung setelah programnya itu tidak bisa. Kemudian di sini kan saya menggunakan split untuk membatasi agar bisa kita menginput program-program contoh-contoh kode yang ada pada di readme tadi. Kemudian datanya ini tuh disimpan di dalam ini link hash map, yang dimana agar data akun itu tersimpan berdasarkan kuncinya dari si username, dan urutan outputnya itu tetap sama dengan urutan saat inputnya itu akan dimasukkan. Kemudian kenapa yang datanya disimpan agar data itu tidak sembarangan hilang gitu. Kemudian kita lanjut ke driver 2.java. Di driver 2.java ini sama seperti sebelumnya, tapi di sini saya menambahkan itu deposit dan withdraw, yang dimana ini adalah perintah dari tax 02 tadi untuk mendeposit dan menarik duit atau menarik uang. Nah, perintahnya itu dimulai dengan deposit dan withdraw. Program itu akan mencari akun berdasarkan username yang kita buat di driver 1.java itu. Nah, kemudian untuk mengeksekusinya itu nanti ketika kita menambah saldo, ya kan saldo itu awalnya itu kan dari tipe datanya itu kan kita buat itu 0. Nah, jadi kalau kita masukkan nanti misalnya depositnya itu 100.000, maka data yang tersimpan itu akan diperbarui yaitu menjadi 100.000. Kemudian kalau kita buat withdraw, di withdraw itu menarik duit, yang dimana duitnya itu akan ditarik dan akan dikali dengan 5% atau bunganya atau simpanan dari fee pajaknya lah. Nah, dengan menggunakan ini cc get balance amount. Jadi kemudian ini jika ini kan agar saldonya itu tidak negatif, maka dibuatlah ini agar jika saldonya itu negatif maka itu akan error pesannya atau tidak bisa mengeluarkannya, yang dimana jika kita menarik duit maka itu akan dikurangi saldo. Jika saldonya itu tidak memenuhi untuk diambil, maka program itu akan tidak berjalan dan akan langsung mengeluarkan output. Kemudian program ini itu akan terus meminta sampai hingga ini ada triple dash, yang dimana triple dash itu untuk jika kita membuat nanti triple dash maka program itu akan berhenti sehingga tidak berjalan lagi dan akan mengeluarkan output yang akan diminta.
Oke, di sini kita akan lanjut untuk mencoba mengcompile-nya. Di sini saya akan membuatkan bin dulu karena di sini ada nama smart wallet-nya. Mohon maaf Pak, di sini saya akan mencoba untuk mengcompile-nya. Di sini saya sudah berhasil compile, tapi saya lupa untuk running itu pakai program apa karena di sini tidak sesuai dengan yang saya buat itu.
Eh, Sekian dari hasil presentasi saya, Pak. Mohon maaf jika yang saya bisa kerjakan itu adalah tak 01 dan tak 02. Tapi di sini saya lupa untuk compile itu dan training itu bagaimana. Mohon dimaafkan, Pak. Maaf jika saya ada salah, Pak. Terima kasih.